Salam sejahtera seluruh jemaat GCC simpatisan dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun ada di luar negeri. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming yang dipancarkan melalui link YouTube kita, Jesus Christ Community. Satu link YouTube yang sangat memberkati Anda melalui fatwa yang penuh dengan inspiratif. Hari ini, tema yang akan kita kupas adalah berkaitan dengan pembangunan rumah Tuhan yang mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan sebuah lagu dengan judul Mujizat Itu Nyata, supaya kita bisa mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, dan kita akan mendengarkan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita rindu untuk membangun rumah Tuhan. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, Pendeta Jonathan Prawira. Mari Bapak Pendeta, kami persilakan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan sebuah lagu yang penuh inspirasi, dan juga lagu ini sempat masuk ke sebuah sinetron di Indonesia. Mujizat itu nyata. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan buka hati dan pikiran kita untuk memahami kebenarannya. Mari kita berdoa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, terima kasih untuk tetap menyertai, memimpin, memberkati kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami tetap bisa bersekutu dengan Engkau melalui ibadah live streaming. Kami dipersatukan di dalam jaringan udara, di dalam roh yang tidak terbatas. Walaupun kami tidak bersama di dalam satu ruangan, tidak bisa terkumpul di satu tempat, namun kami dipersatukan melalui jaringan internet, yaitu live streaming. Inilah satu gambaran roh Allah yang tidak terbatas. Kami rindu agar kebenaran hal ini tentang bagaimana Engkau memberkati kami ketika kami memulai membangun rumah Tuhan, supaya menjadi kebenaran yang bisa dipegang oleh seluruh jemaat-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang tak saya kasihi, tema firman Tuhan yang akan kita kupas hari ini adalah membangun rumah Tuhan mendatangkan berkat. Kita akan dengarkan bagaimana kesaksian berkat ketika kita mulai bergerak untuk membangun rumah Tuhan. Allah adalah roh. Diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah dan roh, menyembah Dia tidak boleh diwujudkan dalam bentuk materi, patung, dan lain sebagainya, karena Allah itu adalah roh. Dan setelah itu menyembah Allah harus di dalam kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Di dalam Yohanes 17 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, satu sisi kita menyembah adalah roh, satu sisi kita menyembah Allah di dalam kebenaran, artinya penyembahan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi acuan kita. Karena itu, Allah adalah roh. Pertama sekali diperkenalkan Allah adalah roh. Begitu Anda buka firman Tuhan, begitu Anda buka ayat Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 1-2, sudah diperkenalkan bahwa Allah itu adalah roh. Kita baca Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap bumi tak menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan kata roh Allah. Jadi pertama kali kita buka Alkitab, Allah itu sudah diperkenalkan sebagai roh, dan kita tetap konsisten bahwa Allah adalah roh, Allah adalah roh, sampai penutupan dari seluruh firman Tuhan, yaitu kitab Wahyu, tetap diperkenalkan Allah itu adalah roh. Nah, inilah konsistensi dari kebenaran firman Tuhan. Allah adalah roh. Nah, karena Dia adalah roh, memang manusia itu mengalami kesulitan untuk mengenal Dia, memahami Dia, mendekati Dia. Karena tidak ada fisik atau wujud yang nyata, maka tidak heran banyak sekali orang yang salah mengenal Allah, yang salah menyembah Allah, seperti yang Yesus katakan di Yohanes tadi pasal 4 ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dan karena penyembah apa yang tidak kamu kenal, artinya banyak sekali orang-orang di muka bumi yang percaya adanya Allah, aktif menyembah, tapi mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Karena Allah itu roh ini. Padahal, walaupun Allah adalah roh, Allah itu punya kerinduan sangat besar agar manusia ciptaannya itu bisa berinteraksi dengan Allah. Makanya, dari awal menciptakan manusia, menciptakan Adam. Allah itu sudah sekali berinteraksi dengan Adam. Dan setelah menciptakan Hawa, Allah juga berinteraksi dengan Adam dan Hawa. Itulah kerinduan Allah. Kerinduan itu bukan hanya ketika menciptakan Adam dan Hawa sebagai diri buyut kita, sampai hari ini. Setelah dunia diciptakan ribuan tahun, setelah manusia diciptakan ribuan tahun, Allah tetap rindu untuk bersekutu, untuk selalu berhubungan dengan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling utama.
Kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 28. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 28. 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kisah Rasul 17 ayat 26, dari satu orang saja. Kenapa ditekankan satu orang? Ini Allah awalnya menciptakan dua orang, menciptakan Adam dan juga menciptakan Hawa. Sebenarnya firman Tuhan itu nggak mungkin salah kecuali kita salah menafsirkan, salah mengerti firman Tuhan. Allah menciptakan memang dari satu orang, bukan dari dua orang. Lalu bagaimana dengan Hawa? Ketika Anda baca kitab Kejadian, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, Adam diciptakan dari tanah. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Memang sumbernya dari satu orang. Kalau Adam diciptakan dari tanah, Hawa juga diciptakan dari tanah. Nah ini dua orang yang tidak ada hubungan awalnya. Memang ayat ini jadi salah. Ya? Oke, manusia diciptakan dari satu orang, yaitu dari Adam. Dan setelah Allah menciptakan, lalu Adam dan Hawa itu beranak cucu, berkembang biak sampai hari ini terbentuklah menjadi segala bangsa bahasa di dunia. Di dunia saat ini sekitar 200 negara. Nah semua itu bersumber dari satu orang, dari Adam. Lalu apa sih yang dikehendaki Allah? Ayat 27. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Allah sang pencipta manusia tetap itu agar manusia itu mencari dia, menjamah dia, menemukan dia. Tapi persoalannya adalah Allah itu roh. Bagaimana kita mencari dia? Harus mencarinya di mana? Utara, timur, barat, selatan. Bagaimana kita menemukan dia? Karena dia adalah roh. Bahkan kalau dia ada di samping kita pun kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa bicara dengan dia. Kalau kita berbicara, katakanlah Allah ada di depan kita dalam bentuk roh. Kita bicara, nanti orang yang melihat berpikir kita orang gila lagi berbicara dengan tembok. Padahal kita lagi berbicara dengan roh Allah. Kan tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Karena itulah padahal Tuhan di sini dikatakan, Tuhan itu tidak jauh dari kita masing-masing. Artinya dia sangat dekat. Karena roh Allah itu seperti angin tidak terbatas. Ada di mana-mana dan boleh dikatakan omnipresent. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, semuanya terbuka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Lalu kenapa kita perlu untuk dekat kepada Tuhan, mencari dan menjamah Tuhan? Alasannya di ayat yang ke-28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena di luar Tuhan kita tidak berdaya. Hidup kita adalah anugerah. Jika hari ini Tuhan mau angkat jiwa, mau mengangkat kita, hari ini Tuhan mau membuat kita meninggal, tidak ada kesulitan bagi Tuhan. Kita hanya diberikan kesempatan hidup. Nyawa ini aja titipan. Kalau nyawa saja titipan Tuhan, berarti setiap saat Tuhan mau ambil kembali, tidak ada seorang pun yang bisa mengalami, tidak ada seorang pun yang bisa menikmati. Kau nyawa saja titipan Tuhan, apalagi anak, istri, harta, kekayaan, semuanya titipan Tuhan. Ketika Tuhan mau ambil kembali, tidak ada seorang pun yang bisa menikmatinya. Untuk itulah kita perlu dekat dan mencari, menemukan Tuhan agar hidup kita tetap terjamin senantiasa. Bagaimana Allah dan Roh itu berinteraksi dengan manusia? Tadi ayat Kisah Rasul sudah dikatakan, Allah menghendaki manusia mencari, menemukan dan menjamah dia. Tapi masalahnya Allah itu roh. Bagaimana kita mencari dan berinteraksi dengan dia? Dalam perjanjian lama, Allah sudah menggunakan berbagai macam cara agar manusia itu bisa berhubungan, bisa berinteraksi dengan Allah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat 1. Setelah
pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Perhatikan Bapak Ibu, berulang kali dan berbagai cara. Cara pertama digunakan manusia belum lengkap. Cara kedua dipakai lagi manusia belum mengerti. Cara ketiga dipakai lagi manusia bisa belum paham. Karena itu berulang kali Allah berinteraksi dengan manusia melalui nenek moyang bangsa Israel, melalui nabi-nabi, dengan harapan agar mereka mengenal Allah yang disampaikan. Tapi tidak sepenuhnya mereka benar-benar bisa memahami. Karena itu bukan jaminan bahwa dengan berbagai macam cara manusia itu bisa mengenal Allah dengan baik. Ia adalah roh. Salah satunya adalah contoh Saulus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang ahli Taurat, seorang Farisi, aktif sekali di dalam agama Yudaisme dan berusaha menghancurkan agama Kristen yang menurut dia agama yang lebih benar adalah agama Yudaisme. Tapi ketika perjalanan ke Damsik, Tuhan Yesus membuat ia jatuh rebah dan mulai suatu siang yang sangat terang. Lalu terdengar suatu suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bagaimana jawab Saulus? Siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus mendengar suara, siapakah? Mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus bersaut kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Aktif menyembah tapi tidak mengenal Tuhan yang disembah. Nah, di dalam perjanjian lama sudah berpuluh kali dengan berbagai macam cara Allah sudah berusaha memperkenalkan dirinya agar bangsa Israel bisa interaksi dengan Allah. Tapi mereka tidak sempat bisa mengenal Allah dengan baik. Sehingga di zaman perjanjian baru di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua, Allah menggunakan cara yang sangat ekstrim, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus supaya manusia mengenal Allah dengan baik. Karena itu ketika kita mengenal Yesus, berarti kita sudah mengenal Allah, sudah melihat Yesus, berarti sudah melihat Allah. Itu ungkapkan di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang sekasih, salah satu cara di perjanjian lama Allah menyampaikan kehadirannya adalah melalui kemah suci. Yang di dalam kemah suci itu terdapat tabut perjanjian Tuhan. Kita lihat dulu gambar kemah suci. Kemah suci terbagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah tanah, kemudian bagian Ruah Kudus, dan bagian Ruah Kudus. Jadi terbagi menjadi 3 bagian. Dan di bagian pelataran, sistem keliling itu bangsa Israel boleh berkumpul bertemu dengan Tuhan melalui para pemimpin, pembina, penyembah, melalui para imam dan para nabi. Mereka bisa bertemu di pelataran. Tapi di ruang kudus yang boleh masuk ke tempat itu hanya satu suku saja yang dikhususkan oleh Allah, yaitu suku Lewi. Karena itu semua imam-imam yang ada di bangsa Israel itu harus dari suku Lewi. Mereka memang dikhususkan kepada satu suku yang melayani Tuhan seadanya. Kemudian di dalam Ruang Kudus ini ada satu bagian yang disebut Ruang Kudus. Nah, coba Bapak perhatikan yang sudah saya buat klik itu ada di sebuah kotak, dan di sana itu terdapat sebuah ruangan, dan di dalam ruangan itu terdapat yang namanya tabut perjanjian Tuhan. Untuk di ruang Maha Kudus ini tidak boleh sembarang masuk. Di ruang Maha Kudus ini yang namanya Maha Kudus, artinya sangat kudus, sangat suci. Tidak boleh sembarang masuk. Satu-satunya yang boleh masuk ke sana itu hanyalah seorang imam besar. Jadi di antara para imam-imam Lewi ini lalu dipilihlah seorang kepalanya, yaitu disebut imam besar. Dan sang imam besar inilah yang diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam ruang kudus. Dan itu pun hanya boleh 1 tahun sekali. Jadi tidak boleh setiap kali masuk. Hanya jatahnya 1 tahun sekali sang imam besar itu boleh masuk. Kita lihat dulu ayatnya. Ibrani 9 ayat yang ke-7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang
saja yang masuk setahun sekali. Perhatikan, hanya imam besar saja yang masuk setahun sekali. Artinya orang yang boleh dimasuk hanya imam besar, dan itu pun waktunya Tuhan hanya izinkan 1 tahun sekali. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi waktu masuk ke dalam ruang kudus, sang imam itu membawa darah domba. Setelah itu dia percikan darah domba itu ke tabut perjanjian. Dan di sanalah tabut itu berada sebagai simbol kehadiran Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih, ketika imam besar atau imam besar ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus pun tidak boleh sembarangan. Maka imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus itu badannya itu diikat dengan tali. Apalagi kalau dia sudah berumur. Misalnya ketika dia sedang menyelenggarakan ibadat ataupun melakukan ritual di tabut perjanjian itu, dia melakukan pelanggaran atau mati karena usia tua, serangan jantung sebagainya, maka mayatnya itu tidak boleh masuk. Imam-imam yang lain tidak boleh masuk untuk menggotong mayat itu, tidak boleh. Dengan tali ditarik keluar, dan setelah sampai di ruang kudus baru boleh digotong keluar untuk dikuburkan. Ini sakit kudus ya. Dari tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. Maka kemanapun bangsa Israel itu bergerak, tabut perjanjian itu selalu mereka bawa. Dan cara bawa ini juga tidak boleh sembarangan. Hanya suku Lewi, imam Lewi yang diizinkan untuk membawa tabut perjanjian itu. Suku lain itu tidak boleh. Bangsa Israel terdiri dari 12 suku, hanya suku Lewi yang diizinkan untuk membawa tabut perjanjian. Karena itu, mereka selalu bawa tabut kemana-mana mereka pergi. Selama 40 tahun mereka melakukan perjalanan di padang gurun, tabut perjanjian itu tidak pernah ditinggalkan, dibawa di bawah. Selalu dibawa ke depan, jalan di depan, dan bangsa Israel berjalan menyusuri di depan tabut perjanjian. Sebagai simbol Tuhan yang memimpin perjalanan mereka di padang gurun. Kalau tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Tuhan, mereka pernah satu kali Daud mau membawa tabut perjanjian dari satu kota ke kota yang lain. Akan dia bawa ke kota dia, yaitu kota Daud. Tapi waktu itu Daud melakukan kesalahan. Karena tabut perjanjian itu bukan digotong oleh para Lewi. Bukan. Tapi ditaruh, diangkut dengan keledai. Dengan keledai. Dan waktu perjalanan membawa tabut itu menuju ke kota Daud, keledai yang membawa tabut itu kita tidak tahu berapa kilo atau berapa berat tabut itu, karena tabut itu selain dibuat dari kayu juga dilapisi dengan emas ada bagian tertentu. Kemungkinan itu cukup berat puluhan kilo. Sehingga mungkin jalan juga licin, sehingga keledai yang membawa tabut itu tergelincir. Dan saat itu, ada seseorang bernama Uzzah. Melihat kerbau tergelincir dan tabut itu hampir jatuh, lalu dia topang dengan tangannya. Apa yang terjadi? Tuhan murka dan membunuh Uzzah itu di tempat itu sekejap. Jadi kan bangsa Israel ketakutan. Waduh, begitu menggelikan. Ini memang tabut perjanjian itu tidak boleh sembarangan betul. Padahal niat Uzzah itu baik tuh. Niat itu benar supaya tabut itu tidak jatuh ke tanah loh. Tapi kan awalnya itu dia sudah masalah. Tidak boleh diangkut dengan hewan atau penapa-pun harus digotong dengan orang Lewi. Tapi Daud melakukan kesalahan sehingga korbannya adalah Uzzah. Sehingga tempat itu akhirnya diberi nama oleh Daud menjadi Perez Uzzah. Maksudnya di sinilah Uzzah mati dihajar oleh. Karena Daud melihat begitu menaikutkannya tabut perjanjian, dia takut kalau nanti tabut perjanjian dibawa ke rumahnya, dibawa ke kota Daud, nanti akan menimbulkan masalah.
Artinya dia tidak berani, lalu ditaruhlah rambut perjanjian di rumah seorang bernama Obed-Edom. Tapi apa itu tak terjadi? Ketika rambut perjanjian ditaruh di rumah Obed-Edom, ternyata Tuhan memberkati Obed-Edom itu secara berlimpah. Kita lihat 2 Samuel 6 ayat 11-12. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu perhatikan, tabut itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Begitu tabut perjanjian taruh di rumah Obed-Edom, karena Tuhan hadir di sana, maka Tuhan berkasih Obed-Edom itu secara luar biasa. Seisi rumahnya, bukan hanya Obed-Edom, anaknya diberkati, istrinya diberkati, harta kekayaan diberkati. Hanya dalam 3 bulan berkat Allah itu sangat nyata sekali. Sehingga berita itu terus sampai ke telinga Daud. Daud, lihat, coba lihat. Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa karena tabut Tuhan ada di sana. Sehingga timbul kecemburuan pada dari Daud kepada Obed-Edom. Ternyata Tuhan itu bukan tukang menghajar, tukang menghakimi, tapi dia juga yang memberkati. Lalu timbul kerinduan Daud agar tabut perjanjian dipindahkan ke kota Daud karena dia ini berkati Tuhan. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bapak Ibu saya kasih Daud. Satu sisi memperlakukan tabut perjanjian harus hati-hati karena itu kudus. Dan di sisi lain, kalau tabut perjanjian itu bisa ditangani sesuai dengan aturan Tuhan, maka rumah di sana itu di mana tabut perjanjian berada berkat Tuhan itu mengalir luar biasa. Akhirnya dipindahkan sehingga Daud diberkati oleh Tuhan secara luar biasa juga. Sampai suatu ketika pada waktu kerajaan Daud sudah dalam kondisi stabil, aman dan makmur. Sekarang zaman dulu raja-raja itu suka berperang dan mereka itu ada waktu-waktu tertentu. Apalagi di daerah Timur Tengah, mungkin itu ada 4 musim. Sehingga kalau musim dingin, mungkin mereka nggak bisa berperang daripada mati kedingin di sana kan. Sehingga ada musim-musim tertentu, mungkinkah itu musim semi, sehingga cuaca itu adem, sehingga mereka maju berperang. Dan akhirnya Daud itu berhasil memenangkan peperangan tersebut. Banyak kerajaan-kerajaan kecil di sekitar tempat kerajaan Daud itu berhasil ditaklukkan. Tapi Daud tidak memaksa mereka untuk bergabung. Tapi Daud hanya menekan raja-raja kecil ini supaya mereka membayar upeti kepada Raja Daud. Dan Raja Daud menjamin keamanan mereka, tidak akan menyerang mereka. Ya sudah. Jadi sekeliling Daud itu banyak kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan oleh Raja Daud. Raja Daud menaklukkan kerajaan itu tentu punya alasan supaya kerajaan itu tidak berkembang besar lalu menjadi musuh menyerang kerajaan Daud. Dengan cara demikian mereka boleh tinggal yang tenang dan damai, tidak mengganggu keamanan di negara Daud. Satu sisi mereka juga harus membayar upeti. Kita lihat pada waktu itulah Raja Daud punya keinginan untuk mendirikan rumah Tuhan. Kita lihat ayat itu dulu, 2 Samuel 7 ayat 1. Ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan terhadap kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Perhatikan, Tuhan mengaruniakan keamanan. Karena kalau perantos rakyat tidak tenang, membangun juga tidak tenang. Tapi karena suasana di sekeliling kerajaan Daud itu sudah daun keadaan tenang, akhirnya Daud berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam di dalam rumah kayu aras. Kayu aras itu adalah kayu yang sangat mahal di zaman dulu untuk membuat rumah Daud. Daud sekarang tinggal di rumah dia, di istana dia, yang megah, yang indah. Tapi satu sisi takut perjanjian itu masih tinggal di tenda. Sehingga Daud punya kerinduan. Kerinduannya apa? Lihat, aku sekarang sudah tinggal di rumah yang mewah.
Tapi tabut perjanjian, simbol kehadiran Tuhan, simbol Tuhan ada di sana, masih tinggal di tema. Jadi Daud membayangkan, saya tempat tinggal enak, masa Tuhan dalam wujud tabut perjanjian tinggalnya di tenda, sehingga tidak punya kerinduan membangun rumah Tuhan. Lalu bagaimana reaksi dari Nabi Nathan yang saat itu menjadi nabi yang mendampingi Raja Daud? Ayat 3. Lalu berkatalah Nathan kepada Raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang di kantong hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Sebagai seorang nabi, tentu dia tinggal berhubungan dengan Tuhan. Lalu pertanyakan kerinduan Daud. Dan akhirnya Tuhan mungkin memberitahukan kepada Nabi Nathan, ya sudah, kalau memang Daud punya kerinduan membangun rumah Tuhan, ya silakan, niat hatinya itu baik dan lanjutkan saja. Tapi ketika Raja Daud punya niat itu, Tuhan juga punya aturan kerinduan Daud. Ternyata yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan itu bukan Daud. Niat boleh, kerinduan oleh, tapi Tuhan tidak memakai Raja Daud, melainkan anaknya Salomo. Apa sih yang menjadi dasar Tuhan menolak Daud membangun rumah Tuhan? Karena satu ayat yang menjelaskan karena tangan Daud perlu berendara. Maksudnya apa? Daud dari sejak dia mengalahkan Goliat, si raksasa orang Filistin itu, sehingga dia kemudian direkrut oleh Raja Saul menjadi tentara Israel. Setelah itu dia naik posisi bahkan menjadi panglima perang. Nah setelah menjadi panglima perang bertempur di mana-mana dia selalu menang dan banyak orang yang dia bunuh. Sampai akhirnya dia mendapatkan posisi sebagai raja Israel yang kedua menggantikan Raja Saul. Karena itu Raja Daud tangan itu sudah banyak sekali membunuh orang, membunuh musuh-musuh. Maka Tuhan berkata, Daud, tanganmu berkemudahan darat, tidak layak membangun rumah Tuhan. Tapi aku tetap memberkati engkau dan nanti anakmu yang bernama Salomo yang akan menggantikan engkau untuk membangun rumah Tuhan. Daud juga banyak istri dan banyak anak-anak. Tapi anak yang dipilih oleh Allah itu adalah Salomo yang akan membangun rumah Tuhan. Bukan Raja Daud atau bukan anak Daud yang lain. 1 Raja-Raja 8 itu jelas. Ini perkataan Salomo ya. Ternyata Raja Daud juga sudah sampaikan ke anaknya, aku tuh rindu membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tapi kamu yang Tuhan pakai untuk membangun rumah. Kita lihat perkataan Salomo. Ketika Daud, ayahku, bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksud itu memanglah baik. Perhatikan yang dikatakan oleh Tuhan, yang dikutip kembali oleh Raja Salomo tentang firman Tuhan kepada ayahnya. Engkau mau membangun rumah Tuhan baik, maksud itu baik, artinya diberkati Tuhan. Nah, diberkati Tuhan, tapi bukan tugas Daud untuk membangunnya, tapi ada orang lain dipakai. Ayat 11, hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Ketika Tuhan berkata kepada Daud, yang akan bangun rumah ini bukan kamu, tapi nanti anak kandungmu. Dan saat Tuhan berkata, Salomo belum lahir. Artinya yang akan lahir kelak. Jadi Daud juga saat itu bertahu anak yang mana. Namun setelah Salomo lahir, kemudian mulai bertumbuh besar, bahkan sampai akhirnya Tuhan mengatakan kepada Daud, dia memilih Salomo. Daud sekarang sudah tahu, oh ternyata anaknya yang bernama Salomo itulah yang akan dipakai Allah untuk membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di sisi inilah dua ruko yang sudah kita beli. Sudah 5 tahun kita tuh berkumur agar memiliki gedung ibadah permanen milik sendiri. Kita ini sudah berulang kali indap. Pertama kali kita merintis gereja itu di Mall Ciputra. Dari Mall Ciputra sempat ke restoran sentral. Ia berpindah setelah restoran sentral lalu ke sebuah gereja Betel kita sewa, yaitu GBI Victory di Kemanggisan Ilir.
Dan dari Kemanggisan ini lalu kita sempat pakai juga di apartemen Oasis. Kebetulan di lantai dasarnya ada seorang yang bukan orang Kristen, melainkan orang Konghucu, menyewakan satu ruangan untuk kami pakai. Bayangkan Bapak Ibu, orang Konghucu menyewakan satu ruangan untuk kami pakai gereja GCC. Ini kan benar. Kalau Tuhan tidak mungkin terjadi. Orang Kristen aja tidak begitu, tapi Tuhan bisa pakai orang lain. Ya. Nah, setelah dari apartemen Oasis di Selen, kami tinggal lagi ke 6 Center. Sampai hari ini kami beribadah di 6 Center Kemayoran. Walaupun kami berulang kali pindah, tapi Tuhan itu semakin naik standarnya. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sampai akhirnya kami punya kerinduan untuk memiliki gedung sendiri. Kami bermodal doa. Setahun lewat, 2 tahun lewat, 5 tahun lewat, namun belum bisa terwujud. Karena saya tahu persis kondisi keuangan jemaat GCC. Walaupun jemaat GCC ada sekitar 200, namun tidak semuanya memiliki keadaan ekonomi yang baik. Memang ada lebih dari 10 pengusaha cukup baik kondisi ekonominya. Tapi mereka kan kita nggak sekorek-korek. Ada yang kaya, tapi kan pelit dengan urusan duit. Itu saya tidak mau menuntut, itu urusan dia sama Tuhan lah. Okay? Bahkan selama saya merintis gereja di sisi dari nol, tanpa satu penjemaat, sampai hari ini punya ratusan jemaat, belum pernah satu kali pun saya khotbah tentang persembahan pastor bulan. Tidak. Sampai hanya mau bangun iman mereka. Itu persembahan urusan dia sama Tuhan. Saya sampaikan, kalau mereka imannya bertumbuh, pasti mereka beri persembahan. Ya. Anda perlu berani berjalan karena kondisi ekonomi cepat. Menurut saya, waktunya adalah setelah kita mendapatkan dana kemanusiaan dari luar negeri lewat media sosial. Ya. Pada khotbah sebelumnya, pada minggu-minggu sebelumnya, saya sudah ungkapkan bahwa GCC memiliki sebuah yayasan namanya Yayasan Servia. Dan saat ini sedang berusaha mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek kemanusiaan di Indonesia. Dan dana proyek kemanusiaan itu kami diizinkan untuk mendapatkan sebagai kecil 1% Bapak Ibu dari dana tersebut untuk kegiatan kegerejaan, untuk kegiatan rohani. Lagi itu damai ya saudara-saudara. Nanti kan, tapi Bapak Ibu jangan pikir 1% ya. Bapak Ibu, kalau yang dana yang butuh itu 1 juta, 1% memang kecil. Betul. Tapi kalau dana yang kecil itu ratusan miliar sampai triliunan, 1% anak kebayang nggak berapa besar. Dan itu dana yang sedang kami upayakan. Saya tahu persis sebagian pengurus gereja saya. Okay. Saya punya pengurus gereja sekitar 20 orang. Dan dari 20 orang itu banyak pendeta. Jadi bobot gereja kami walaupun kecil tapi bobotnya tinggi. Para pengurus, para pendeta-pendeta. Mereka mungkin menganggap saya terlalu halusinasi. Benar nggak sih dana itu bisa cair? Bukan 1-2 tahun Anda berjuangkan. Jadi banyak yang tidak percaya kepada saya. Nah, tidak mudah ketika saya mengakuisisi sebuah yayasan karena mereka tidak setuju. Namun dengan otoritas dari Tuhan sebagai otoritas sebagai gembala, saya ambil keputusan walaupun pengurus saya tidak sebagian tidak setuju, tapi itulah kepemimpinan harus ada ketegasan. Perlu Anda ketahui, ide untuk memulai mencari tempat akan bisa dibeli oleh gereja GCC, bukan dari jemaat GCC. 5 tahun kami berdoa. Setiap kali selesai waktu ibadat, di waktu pengumuman, doa penutup selalu disebutkan 2 hal. Memiliki gedung ibadah sendiri dan pendanaan dari luar negeri. Itu kami doakan 5 tahunan. Dan doa itu tentu tidak sia-sia. Dan himbauan untuk mencari tempat itu datang dari seorang pengusaha di Jakarta yang berinisial Bapak XXX. Jadi suatu ketika, kebetulan saya ada seorang jemaat bernama Pak Wejli yang fokus sekali ke Ancol buat olahraga. Bertemu dengan Bapak XXX ini. Seorang anak Tuhan, seorang pengusaha yang lumayan sukses lah. Lalu dia perkenalkan dengan saya.
Dan waktu diperkenalkan, rupanya Bapak XX ini sangat tertarik untuk mendalami Alkitab. Ternyata beliau sangat menguasai Alkitab, bahkan banyak menulis buku. Dan dia kalau sudah ketemu dengan saya, bahas Alkitab minimal 3 jam. Dia pun bahas Alkitab, TikTok. Dia merindu sekali. Dan sampai suatu ketika Bapak Wery berkata kepada Bapak XX, tuh Anda kan bisa dibantu enggak? Dia itu punya gereja masih sewa-sewa terus. Akhirnya Bapak XX ini suatu hari panggil saya. Dia tanya, Anatan, saya dengar Bapak belum punya gereja ya? Iya tuh Pak, masih sewa. Lalu beliau berkata, oke, coba kamu cari deh. Lalu Pak, mau sewa, oke, mau beli juga oke. Nah ini yang diucapkan oleh Bapak XXX ini. Beliau berkata, mau sewa oke, mau beli oke. Nah yang saya tangkap adalah beli. Ya. Kalau sewa tadi kami masih waktu. Karena kami dari awal juga sewa-sewa. Masih waktu lah. Walaupun setiap tahun ratusan juta harus kami keluar dari sewa-sewa itu. Tapi untuk sewa masih mampu, beli ya tidak mampu. Sehingga kalau ketika beliau berkata, beli juga boleh, saya sudah lengkap. Wah, kalau beli artinya beliau siap keluarkan dana miliaran rupiah. Mana Anda sih rupo? Yang hanya 100-200 juta, nggak ada, pasti miliaran. Ya sudah, saya anggap itu adalah janji yang saya pikir menjadi hiburan bagi saya. Harapan memberikan harapan lah. Namun, dana awal terbesar untuk membeli ruko ini justru bukan dari Bapak XX ini, melainkan dari salah satu jemaat saya atau jemaat GCC yang berinisial XYZ. Nah, kenapa saya ungkapkan ini? Karena setelah saya pelajari bagaimana kerinduan Raja Daud membangun rumah Tuhan, tapi yang laksanakan itu bukan Raja Daud, melainkan Salomo. Ya, kita lihat sini. Ide membangun rumah Tuhan itu dari Raja Daud. Namun, pelaksanaan pembangunan rumah Tuhan itu justru Allah percayakan kepada Salomo. Orangnya beda. Tapi itu pertama itu dari Raja Daud. Dan demikian pula gereja GCC. Kenapa kami bisa beli ruko 2 unit ini 4 lantai dengan fasilitas yang sangat bagus? Ide untuk segera mencari tempat agar GCC punya gedung sendiri bukan dari jemaat GCC, tapi dari Bapak XXX ini. Jadi secara pribadi, saya sangat berterima kasih menghormati beliau. Nah, yang mulai menampur itu bukan Bapak XXX ini, tapi seorang jemaat GCC bernama XYZ. Bapak Ibu, jadi nama-nama ini saya samakan karena tidak bagus atau tidak etis lah. XYZ. Walaupun Daud tahu bahwa bukan dirinya melainkan Salomo anaknya yang akan dipakai Tuhan membangun masjid, namun Daud melakukan persiapan dengan matang agar proyek besar itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dia lakukan persiapan. Nah, ketika melakukan persiapan, ada 3 persiapan yang dilakukan oleh Daud dalam membangun rumah Tuhan. Dan 3 persiapan ini menjadi acuan bagi Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang akan membangun rumah Tuhan. Karena ini Alkitab lihat 3 persiapan ini. Kita lihat. Persiapan pertama adalah mentalitas. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Persiapan kedua adalah anggaran atau dana pembangunan. Persiapan yang ketiga adalah rancangan pembangunan. Oke, kita analisa ketiga persiapan ini. Yang pertama, persiapan mentalitas. Anda tidak tahu bahwa pembangun rumah Tuhan yang akan memakai waktu bertahun-tahun. Jadi kalau dari bangun sampai selesai itu 7 tahun. Dan memakai tenaga sampai puluhan ribu tukang-tukang. Wah, betapa mewah itu puluhan ribu. Karena itulah tugas yang maha berat ini tentu tidak boleh dilaksanakan. Makanya Raja Daud membesarkan hati Salomo anaknya untuk dorong dan mereka agar berada maju melangkah. Kita lihat fasetnya. 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan ya, saya tak merah di garis bawah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam kala itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerja untuk ibadah di rumah Tuhan Allah selesai. Inilah doa Wendel. Jangan takut, Tuhan Bapakmu sudah punya pendalaman dengan Tuhan. Dan Tuhan yang Bapakmu sembah, jangan kau tinggalkan. Kamu tetap letakkan pada Tuhan yang Bapakmu sembah. Dia pasti akan menyelesaikan, memberikan kekuatan untuk buat engkau berhasil. Ayat yang ke-21. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Ketahuilah anakku, kamu ini raja yang akan bergantikan aku. Seluruh imam-imam orang-orang Lewi, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, dan juga seluruh rakyat bangsa Israel ini yang ada di bawah pemimpin untuk siap untuk pokok. Jangan maju saja. Itu mentalitas yang. Nah, ketika berbicara tentang mentalitas, kembali lagi Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan, sudah 5 tahun lebih kita ini berumur. Jemaat di sisi berumur untuk berdoa akan memiliki gedung permanen milik sendiri. Tapi saya sebagai gembala tidak berani melangkah karena saya tahu kondisi keuangan jemaat di sisi itu. Jadi kembali lagi mentalitas. Kan? Mungkin ada perkataan, Pak, kan kurang beriman. Hei Bapak Ibu, iman itu bukan babi buta. Iman itu harus ada perhitungan, iman itu harus ada logika. Jadi artinya, kalau Anda hanya punya uang 100 juta, lalu Anda punya keringat membeli gedung. Kalau tidak ada signal yang jelas dari Tuhan, jangan deh memalukan Tuhan. Tapi kalau ada signal, ada tanda dari Tuhan, Tuhan akan bekerja, Anda boleh melangkah. Oke? Jangankan 100 juta, dari nol saja Anda berani melangkah. Kan kesaksian minggu-minggu lalu saya sudah katakan, ketika saya menawar uang gedung ini, ya saya percaya Tuhan akan berikan kepada kita. Saya tidak pegang uang 1 sen, 0 rupiah. Tapi saya nekat karena saya sudah lihat petunjuk Tuhan ini, petunjuk atau tanda-tanda dari Tuhan, Tuhan memberkati di sisi mulai kelihatan. Maka saya berani melangkah. Jadi harus beriman dan juga menggunakan logika. Ya, terutama dari Bapak XXX ini. Bayangkan Bapak Ibu, jemaat di sisi ada 200-an. Dan ada pengusaha-pengusaha. Tidak ada satu pun yang berani menggerakkan anak dan yuk cari tempat deh, saya set dulu. Nggak ada. Tapi justru bukan dari jemaat di sisi melainkan Bapak XXX ini yang dorong saya. Anak, coba cari tempat. Mau beli, sewa oke, mau beli juga oke. Tadi saya sudah katakan saya potong ekor yang beli. Artinya Bapak ini siap untuk mengeluarkan dana miliaran, betul? Nah juga saya sampaikan ke jemaat. Halo, seluruh jemaat. Pertemuan dan juga lewat WhatsApp. Ada Bapak ini, XXX ini, yang mau membantu kita untuk beli gedung gereja. Saya dorong ke Bapak, mereka kan sangat baik dong. Ya udah, lalu saya kumpulkan hampir 10 pengurus. Karena pengurus saya dari 20 lebih, 10 pengurus. Saya datangi kunjungi ke rumah beliau, ke kantor beliau. Ya dia bertemu langsung. Tapi apa yang terjadi? Bapak ini berkata, oke, saya akan dukung. Ya, sekitar 200 juta. Bapak Ibu, ketika beliau yang menyuruh mencari tempat akan mendukung sekitar 200 juta, saat itu saya langsung drop. Ya, 200 juta gimana beli gedung? Ini signal dari Tuhan bukan ya? Ya sudah. Tapi karena saya saat itu sudah keburu janji sama salah satu maka yang ada di ruko Ketapang bahwa kami akan survei tempat itu, jadi saya tetap nangkap untuk survei lagi ke kembali. Sebenarnya sudah survei di bagian awal depan ya, tapi masuk ke dalam belum. Ya sudahlah, saya sempat drop. Ya sudah, tidak kehendak pun seperti apa. Lalu kita langkah yang kedua, persiapan dalam hal keuangan atau anggaran. Ada sumber anggaran untuk pembangunan rumah Tuhan yang dilakukan oleh Raja Daud.
Sumber yang pertama adalah Raja Daud menggerakkan seluruh umat Israel untuk memberikan persembahan pembangunan pemakaman. Dan sumber yang kedua adalah dari kantong atau dari kas Raja Daud sendiri, pribadi dia sendiri untuk memberikan persembahan. Kita lihat kedua sumber keuangan ini. 1 Tawarik 29:2. Dengan segala kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk umat Tuhan. Rumah Allahku, yakni emas untuk barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata shoham, dan permata tatahan batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warni dan segala macam batu mahal-mahal yang sangat banyak. Wow. Inilah dana. Tapi dana ini dari rakyat. Artinya Raja Daud menggerakkan seluruh rakyat untuk memberikan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Oke. Lalu kita lihat dana yang kedua. 1 Tawarik 29:3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Perhatikan kata cintaku. Kalau cinta itu berarti berkorban. Cinta itu siap untuk mengeluarkan sesuatu yang terbaik. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Perhatikan kata kepunyaanku sendiri, berarti dari Daud sendiri. Nah, apa yang dipersembahkan? Ayat 4. 3.000 talenta emas dari emas pofi dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Bayangkan dindingnya saja. Kalau kita dindingnya pakai gipsum, dia pakai perak. Jadi betapa mewahnya rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomon. Tapi dana ini dipersiapkan oleh Raja Daud itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kira-kira berapa besar persembahan dari Raja Daud itu? Kita hitung dulu. 3.000 talenta emas. Talenta, Anda tahu 1 talenta berapa? 1 talenta beratnya adalah 34 kilogram. Nah, tinggal dikalikan 34 kilogram kali 3.000 talenta emas. Dan hasilnya adalah berapa banyak Anda tahu? Ini tidak pribadi loh. Kira-kira persembahan Daud itu berapa banyak? Persembahannya adalah 102.000 kilogram emas. Emas tuh. Belum dihitung perak, oke? 2.000 kilogram emas. Nanti kita akan coba hitung-hitungan kira-kira berapa dana yang dipersembahkan Daud tadi dirupiahkan. Sebenarnya yang saya harapkan kita perjuangkan untuk membangun rumah Tuhan itu adalah dari dana yayasan Z. Saya tidak boleh menyebutkan nama yayasannya karena non-solicitation. Artinya tidak boleh diumbar. Saya hanya diberikan kode-kode tertentu. Okay. Nah, dana itu dari Zurich, dari negara Swiss. Karena selama masa COVID ini, kami juga sudah dapatkan pendanaan dari yayasan ZZZ ini. 700 juta disalurkan lewat yayasan yang kami miliki, yaitu Yayasan Sophia. 700 juta itu kami beli sembako dibagikan. Dan saya hanya bocorkan sedikit. Dan Yayasan ZZZ inilah yang mendanai proyek kereta api Jakarta Bandung Cepat. Nah, itu dari dana itu. Sampai sekarang kan kereta ini sudah selesai dibangun dengan anggaran 114 miliar lebih. 114 triliun lebih. Dan cukup berat. 100 triliun. Nah, sumber dana yang saya hidupkan agar bisa memiliki doa Tuhan sama kan. Kebetulan Tuhan sudah mengkoneksikan saya dengan yang menangani proyek Jakarta Bandung Cepat itu. Dan setelah dari kantor Bapak XXX ini, di mobil dalam perjalanan menuju ke Google untuk saya itu sebenarnya ada satu sedang drop. 200 juta membeli apa? 200 juta saja sekali sewa setahun kami habiskan center. Ya, apa boleh buat. Nah, di mobil itu sebenarnya saya sudah punya rencana. Ya sudah lah, tunda lagi beri rumah lagi. Itu niat saya. Baru waktunya menurut saya. Tapi
Mungkin menurut saya belum waktunya, tapi bagi Tuhan kan beda. Seperti yang dikatakan Yesaya di 5 ayat 8, sebab rancanganku bukan rancangan, jalanku bukan jalanmu. Artinya, kehendak Tuhan dengan kehendak saya kan beda. Saya mau sih, ya sudah, kita tunda lagi sampai dana yayasan ZZZ ini turun, baru kita mulailah cari tempat atau beli gedung atau bangunan. Tapi saya ambil keputusan ini karena jangan sampai nama Tuhan dipermainkan. 200 juta Anda mau beli gedung dan tanah, mimpi gedung siapa yang mau dijual, ya? Artinya tak begini loh. Satu sisi kita boleh beriman, tapi di sisi lain juga harus pakai logika. Dan Yesus ajarkan kok jadi bukannya andalkan iman. Lihat Lukas 14 ayat 8. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Perhatikan anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, Tuhan tidak berkata, oh kamu iman saja. Enggak, duduk dulu, hitung-hitungan dulu, anggaran biaya untuk membangunnya itu cukup apa enggak? Jadi setelah saya melihat apa yang disampaikan Tuhan Yesus di Lukas 14 ayat 28, waktu belum saya. Karena menurut saya, anggaran biaya putih, 200 juta. Itu pun baru keluar dana 200 juta X, bagaimana misalnya? Maka saya rencana semua dibatalkan. Oke. Lalu ayat 29, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, dan tidak semua orang melihatnya mengejek dia. Kan nanti memalukan nama Tuhan diejek. Oh Pak Nathan, hanya duit belum ada, cari ruko yang benar Pak Nathan beriman sih buat Ivan. Padahal saat itu saya sudah cukup beriman ketika manusia XXX ini berkata, mau sewa boleh, mau beli orang boleh. Makanya saya kalau adik pegang janjinya saja saya datang di rumah itu tengah hari saya itu atau pangin tangan dari jauh. Tuhan, saya pernah tunjukkan fotonya kan. Tuhan, saya ingin dua gedung ini menjadi milikmu, menjadi rumah tuh. Saya doa saya topang tangan dari jauh. Siang bolong, yang foto itu istri saya sendiri di belakang. Itu sudah saya saksikan. Ya. Kemudian ayat yang ke-30 sambil berkata orang itu mulai berdirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Jadi ketika dalam perjalanan dibongkar ruko itu lagi, saya berpikir, wah, dibatalkanlah, ditunda lagi lah. Ya. Karena sebagai manusia, ketika yang mendorong saya untuk mencari tempat untuk dibeli, oke, disewa, oke, dibeli, oke, hanya mengatakan saya akan bantu sekitar 200 juta. Terus terang, saya sepi dan saya juga akan sewa. Karena apa? Yang maksud tadi, yang namanya beli ruko sesuai dengan tawaran beli, oke. Kan yang namanya beli ruko nggak mungkin satu dominya, artinya saya beranggapan atau ekspektasi saya kepada beliau tinggi, artinya beliau siap baik punya keluar dana besar. Tapi kenyataan tidak begitu. Ya sudah, jangan tapi hidup dari saat kita tetap harga hormati. Maka di mobil ketika perjalanan ke ruko itu saya dalam hati ya sudah tunda lagi deh. Walaupun tadi sudah berulang kali ngomong ke jemaah, ngomong ke pengurus, oh Bapak XX saya siap loh membantu kita loh. Ya, apalagi mungkin saya terlalu pede. Maka salah satu pengurus saya berulang kali mengatakan ke saya, jangan andalkan manusia. Ya, jangan andalkan manusia. Lalu ketika dalam perjalanan ke rumah itu ada suatu kekuatan penghiburan dari Tuhan, sehingga saat itu saya ini tidak memiliki talenta bernyanyi. Saya apa Tuhan? Tapi talenta bernyanyi saya itu kurang. Ya saya harus akui. Karena Tuhan tidak memberikan talenta itu kepada saya. Jadi, tapi saat itu muncul sebuah lagu.
sebuah hariku ya sangat lebih kekuatannya, sangat inspirasi. Lalu itu berulang kali muncul di pikiran saya, muncul di hati saya. Saya berpikir, mungkin Tuhan hanya sekedar ingin menghibur saya kalian. Coba Anda tebak, kira-kira lawanku apa? Yang menyatakan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Anda tahu apa? Itu lalu sepanjang perjalanan dari kantor Bapak XXX sampai ke Upo ke tempat itu berulang lagi muncul. Saya tidak tahu kenapa dosakan begitu Pak. Dan judul lagunya adalah ini, perhatikan lagunya. Apa yang tak pernah dilihat mantan, tak pernah didengar telinga, ya. Tidur di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengerti dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Saya tadi sudah katakan ya, saya bukan penyanyi dan bakat nyanyi saya harus akuilah. Oke. Nah, lagu itu muncul lagi. Tapi saya anggap itu hanya penghiburan dari Tuhan kepada saya. Saya hanya tahu Tuhan Maha Kuasa. Tapi berdasarkan logika perhitungan saya belum waktunya. Jadi saya berpikir itu tambah pundak. Oke. Setelah sampai di sana, kita survei. Nah, setelah survei, apa yang lagu yang saya nyanyikan itu diputik dari kitab 1 Korintus 2:9, akhirnya terjadi kenyataan. Kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya ingin tahu satu hal, saya mengasihi Tuhan. Makanya saya melayani Tuhan, mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan, walaupun jatuh bangun babak belur, bahkan maafkan tadi di dalam pelayanan untuk Tuhan, saya lebih utamakan Tuhan dan pelayanan daripada keluarga saya. Maka saya pernah babak belur karena terlalu mempersembahkan hidup untuk Tuhan sehingga keluarga tidak terabaikan. Karena saya mencintai Tuhan. Maka Tuhan sediakan. Nah, setelah survei Upo, kebetulan ada salah satu jalan saya yang ikut survei ke Upo itu, dan dia juga ada yang ikut ke kantor Bapak XX ini. Ya, jadi perjalanannya kan beda mobil kan, tapi dia ikut survei. Dia bukan pengurus cerita, tapi salah satu cepat. Dan setelah survei itu selesai, keluar dari gedung, dia bawa satu kotak. Saat itu saya sudah mau masuk ke mobil. Nah, hari itu kebetulan saya tidak mau bawa mobil, jadi saya numpang ke mobil salah satu gereja kami, pengurus gereja kami, namanya Pendeta Yedima. Beliau setit, jadi saya dan beliau berdua di mobil. Nah, waktu saya buka pintu mobil, dihadap oleh jemaat itu. Tunggu sebentar. Ya udah, saya tunggu. Nah, dia bawa satu tangan kantong plastik. Nah, saya pikir, mungkin dia mau kasih kue atau pakai. Nah, begitu sampai, dia berkata, ini dana awal. Dipakai untuk begitu. Dan lo tahu berapa nih? Bukan uang cek, tapi uang tunai. Dan tunai uang Singapura. Nah, nilainya adalah kiri. 220.000 Sing dolar. Dalam satu kata, saya sampai bingung, ini berat juga. Saya perlu buka isinya. Dia ngomong sekitar 200 ribuan. Nah, 200 ribuan, 2 miliar itu sekitar 200 ribuan Sing dolar. Ya sudah, saya akhirnya perlu buat Anda terima enggak? Karena kan saya saat itu kan enggak mau apapun untuk buat Anda terima. Akhirnya enggak usah, saya percaya sama panatan saja. Jadi 220.000 Sing dolar dikasihkan tanpa tanda terima, tanpa bukti apapun. Ya hanya kepercayaan saja, dia percaya sama gembalanya, itu saja. Ya,
Nah, akhirnya setelah ucapan terima kasih, waktu masuk mobil, saya buka benar singgah Rasul. Saya tunjukkan kepada pendeta Yenima, koordinator ibadah raya saja. Bu, ini dapat awal sudah ada nih. Nah, saya dari sana lihat ya, Tuhan mulai bekerja. Sehingga lagu yang saya dengar tadi itu apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di hati. Benar-benar Tuhan setia. Seumur hidup saya menjadi amat kuat, belum pernah dikasih uang dalam waktu sebanyak ini. Langsung tunai, tanpa tanda terima, belum. Kalau dititipkan untuk masuk ke kas buidak, nah itu lumayan sering titip. Tapi kan saya harus kasih tanda terima, kemudian serahkan ke bendahara kami. Tapi ini serahkan, kalau kita hitung dengan Rupiah, sekitar 2,5 miliar. 2,5 miliar diserahkan, dan saya nggak kebayang. Ya sudah, nah akhirnya dari sana kita mulai. Ya singkat cerita, sambung kembali dengan kesaksian saya minggu-minggu lalu ya. Sehingga kita akhirnya mulai keputusan, saya mulai serius nego harga 4 miliar. 4 miliar, 2 gedung. Tapi di bagian belakang. Sampai 2 hari sebelum saya mau kasih DP untuk ruko belakang ini, Tuhan cerdahai. Cara yang didapatkan di depan ini yang ada di gambar ini depan, ada spanduk awalnya. Kemudian saya suruh pengurus saya, Nola Pak Cingwan, sebulan yang lalu saya sudah tanya, harga pengiriman berapa? Nama makelarnya itu adalah Andi Singh. Pak, harga buku berapa? Dia berkata, sebelum COVID itu ditawarkan 9 miliar Pak. Itu baju lead. Jadi dalamnya bagus Pak. Bekas dari solar. Sedangkan saya kira saya nggak dilanjutkan. Nah, 2 hari sebelum saya mau kasih DP ke belakang, saya suruh Pak Cingwan. Salah satu pengurus saya, coba tanya lagi di depan. Ruko ini mau dijual berapa, kita harus beli. Langsung tawar 24 miliar. Kalau dia mau 4 miliar, oke, kita ambil. Kalau tidak, sudahlah kita ambil belakang saja. Nah, akhirnya Pak Cingwan hubungi. Lalu, makanya berkata, oke, saya tanya dulu pemiliknya ya. Saya minta satu hari besok saya kabarin. Dan besoknya langsung dikabarin. Tahap pemiliknya oke ke 4 miliar. Bayangkan dari 9 miliar kami bisa beli 4 miliar. Kalau bukan rencana kenatuan mustahil lifestyle. Langsung cepat-cepat menggunakan kesempatan. Tak besok. Dan dia sama pemiliknya. Akhirnya kita lihat ke dalam. Dia sudah waktu kami lihat. Wah. Sudah desain restoran. Mewah. Sudah desain. Dan 2 gedung ini sudah dijebol. Dari lantai 1 sampai lantai 4. Bahkan ada liftnya. Kemudian di dalamnya ada 16 unit AC yang akan ditinggalkan. Jadi hanya di dalam saja itu tidak kurang dari 1,1 miliar. Desain ruangannya, liftnya, AC-nya dan sebagainya. Bapak Ibu luar biasa kan. Kenapa? 4% itu dana masih kuat. Tapi saya percaya Tuhan bisa menggerakkan dana damai kuat. Dan akhirnya kami berhasil berikut. Kita lihat setelah itu persiapan rencana yang ketiga. Menyerahkan rancangan pembangunan rumah kepada Salomo. 1 Tawarik 28:11, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbentarannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelatuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus. Bapak Ibu, saya kasih yang ketiga dan rencana. Jadi tadi adalah mentalitas dana rancangan. Itu tidak sangat penting dalam membangun rumah Tuhan atau membeli gedung untuk rumah Tuhan. Tiga-tiganya itu sangat penting. Dan Daud sudah persiapkan. Bapak Ibu saya kasih, nah ini adalah desain bangunan. Kami juga tinggal suatu kali punya bangunan sendiri. Bangun dari tanah lapang, ya ada desainnya khusus. Kalau ada di ruko, walaupun ruko digabung 2 ruko, gabung 1, di tengah-tengah itu ada 2 tiap awan dan tiap hati. Nah kan, ya sebenarnya kurang luas juga menghargai pemandangan. Tapi sementara tidak habis sampai berkat Tuhan yang besar diturunkan. Rumah Tuhan terbaik suci itu tidak boleh dibangun sembarangan. Menurut kehendak sang raja,
Tetapi sudah Tuhan berikan ketentuan dan syarat-syarat agar Tuhan hadir. Ketentuannya adalah bangunan harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita lihat, nah inilah baik sisi Salomo, Tuhan sudah atur ukurannya berapa, tingginya berapa, perlengkapannya bagaimana, bahan itu ternyata sudah sampaikan. Karena Tuhan berkata, Keluaran 28:5, 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Berarti kan, aku diam di tengah-tengah mereka. Artinya, kalau engkau menghendaki aku diam di dalam rumah Tuhan yang kalian dirikan, ada syaratnya. Syaratnya di ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotan, demikianlah harus kamu melakukannya. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, dan saya yakin apa yang disampaikan juga sampai kepada Raja Daud, dan Raja Daud memanggil seorang ahli bangunan, desain. Desain. Setelah desain lalu diserahkan kepada anaknya Salomo. Ini loh desain bangunan rumah Tuhan yang harus kami bangun sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu saya kasih. Akhirnya rumah Tuhan berhasil dibangun. Dan saya ingin katakan kepada Anda, membangun rumah Tuhan itu mendatangkan berkat yang baik. Saya sengaja siapapun yang sudah Anda panggil sangat diberkati oleh Tuhan. Tahukah Anda apa rahasia Salomo begitu diberkati Allah? Ada dua rahasianya. Kita lihat dulu rahasia bagaimana berkat Salomo mendalah kepada Salomo. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Ada emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah sebanyak 666 talenta. Salomo penghasilan dia. Setiap tahun yang bisa dihitung. Perhatikan, yang bisa dihitung 666 talenta. Kira-kira 666 talenta tadi berapa berat? Terkait Salomo. 1 talenta tadi sudah saya jelaskan 34 kilogram. Tinggal dikalikan 666 kali 34 kilo sama dengan 22.644 kilogram per tahun. Jadi penghasilan Salomo yang bisa dihitung yang rutin 1 tahun itu 22 ton emas. Kalau dirupiahkan, ketika saya menyiapkan bab materi ini, saya sempat googling harga emas kalau 1 kilo berapa ya, dan saya hitungkan 1 kilo emas 1 miliar 18 juta. Artinya kita hitung, artinya setahun penghasilan Raja Salomo 23 triliun rupiah dalam konteks zaman sekarang. 23 triliun setahun, dan dia menjadi raja 40 tahun. Ada itu saya. Nah ini yang terhitung loh, berlebih tidak terhitung loh. Coba lihat ayat yang ke-15. 15. Belum terhitung yang didapat dari saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan dari bupati-bupati di negeri itu. Artinya semua pejabat dan termasuk kerajaan-kerajaan sekitar yang sudah ditahukan Daud harus memberikan upeti itu yang tidak bisa ditukar karena bisa besar karena kecil tergantung pajak yang didapatkan dari rakyat-rakyat yang ada di bawah kepemimpinan para pemimpin itu. Bisa lebih besar, bisa 666 talenta lebih. Tapi kan ini naik turun. Nah yang bisa ditutup 666 ini. Jadi berapa kekayaan Salomo Anda tahu? Kalkulator nggak benar. Kalkulator tidak akan buat digitnya. Ada 2 rahasia mengapa Salomo diberkati oleh Tuhan. Rahasia pertama adalah Salomo ditugaskan Allah membangun bangunan. Maka berkat Tuhan itu orang dicurahkan luar biasa. Karena dibutuhkan dana pembangunan, dana untuk memimpin seluruh rakyat. Lalu yang kedua adalah Raja Daud, ayah Salomo banyak memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Nah kita lihat kembali persembahan Raja Daud untuk rumah Tuhan itu berapa besar. Dan kembali ayat ini sudah saya bacakan tadi, jadi kita nggak usah baca ulang. Perhatikan kata 3.000 talenta emas. Tadi kita sudah itu 3.000 talenta emas sama dengan dikalikan 34 kilogram sama dengan 102.000 kilogram emas. Yang dipersembahkan Salomo membangun rumah Tuhan 102.000 kilogram emas.
Anda tahu enggak? 120.000 kilogram itu berapa nilainya? Tadi saya sudah katakan 1 kilo sama dengan 1.018.000.000 rupiah. Itu saja totalnya. Kalau tidak salah itu ya. Karena nanti jika kalkulator saya juga sempat nggak muat. Oke, mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah, mohon maaf. Anda hitung kembali yang sudah saya hitung ini. Persembahan Raja Daud adalah 103 triliun rupiah. Bagi saya, 103 triliun untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu dari karena kaum pribadi. Maka tidak heran kalau selalu diberkati luar biasa. Demikian berarti engkau ingin diberkati persembahan. Engkau ingin diberkati anak cucumu, berani persembahkan untuk umat Tuhan. Percayalah Tuhan tak pernah merugikan engkau. Ketika engkau memegang simpoa untuk itu, saya persembahkan kira-kira dapat berapa? Tuhan sudah pegang kalkulator. Ya? Anda pegang simpoa, Tuhan pegang kalkulator. Anda tidak akan bisa menang lawan Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak untuk uang Anda, tapi Tuhan berikan kesempatan kepada Anda untuk memberi untuk rumah Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, saya tadi sudah katakan tidak takut mata numpak pulang. Nah ini bukan kabulan, tapi amal Tuhan. Karena saya tidak mau membebani jemaat yang saya pimpin. Karena saya tidak mencari uang mana, saya mimpin jiwa Anda untuk diselamatkan. Tapi rumah Tuhan bukan untuk saya dan bukan atas nama saya. Rumah itu dibeli, okay? Tapi atas nama gereja kita. Membangun rumah Tuhan akan diberkati Allah tercatat di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 11. Ini cukup panjang ayatnya, saya dibaca saja, saya tidak akan uraikan ya, supaya Anda bisa tahu Tuhan memberikan dia. Jadi ketika saya sedang mempersiapkan naskah khotbah ini, saya awal itu hanya mengutip ayat-ayat yang berkaitan dengan berkat-berkat saja. Tapi Tuhan memberikan satu desaan yang begitu kuat di dalam hati saya. Khotbahkan, sampaikan, jangan dihalang alih. Berkat dan kutuk pilihan ada di jemaat. Jangan mengotor firman Tuhan. Ya sudah, ketika saya mempersiapkan itu, sampaikan kepada setiap untuk itu ya Tuhan sampaikan ke saya. Sehingga pilihan ada di jemaat. Mau memilih diberkati atau kebalikannya. Ingin diberkati atau menolak diberkati. Itu saja. Oke, saya akan bacakan Hagai 1 ayat 1 sampai 14 depan beruraikan. Karena kalau saya uraikan lagi bisa 1 jam lagi terlalu panjang kalau kita hati. Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yodasa, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan sementara bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Perhatikan, belum tiba waktunya. Ternyata ini juga saya katakan. Belum tiba waktu. 5 tahun kita sudah berdoa, belum tiba waktunya. Karena memang yang saya nantikan itu dana dari luar negeri. Belum tiba waktunya. Maka saya tidak berani berdoa. Tapi apa kata Tuhan di ayat 3? Maka datanglah firman Tuhan dari perantara Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mentiapi rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi memperoleh hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Suatu hari menanti juga khotbah pundi-pundi berlubang. Ayat 7, demi beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi mereka ke gunung bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaan polisi itu firman perhatian. Lalu Tuhan, aku akan berkenan itu artinya aku siap memberkati engkau dan menyatakan kemuliaan-Ku. 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawa ke rumah Tuhan, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing dengan urusanmu sendiri.
Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11, dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozada, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkannya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku akan menjaga kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka melakukan pekerjaan pembangunan kemajuan semesta alam apa. Perhatikan semangat mentalitas. Jadi kekuatan mental mereka itu siap untuk membangun. Bapak Ibu, saya tidak uraikan di sini, dan Anda sudah melihat ini yang ada di tangan Anda. Mau diberkati atau menolak berkat Tuhan. Ya, kamu menolak berkat Tuhan, ya sudah. Masalah kesulitan datang terus. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di kitab Hagai ini sangat jelas. Begitu kita mulai bergerak, memberikan persembahan di rumah Tuhan, Tuhan langsung menurunkan berkat dan berkatnya. Oke, berkat, maka Tuhan akan bekerja. Terlebih lagi di Hagai pasal 2, Allah sampai akan memboncengkan bangsa-bangsa sehingga keuangan kekayaan dan akan mengalir masuk ke rumah Tuhan. Kita coba lihat bagaimana Tuhan mengatur. Bapak Ibu, ketika pembangunan dimulai, berkat Tuhan akan mengalir. Bangsa-bangsa dunia akan mengalir. Kita lihat duit di langit datang nih. Lihat Hagai pasal 10. Adapun rumah ini, kemegahan dia yang kemudian akan melalui keluarganya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera demi dalam firman Tuhan semesta alam. Rumah Tuhan yang akan direnovasi lebih mewah daripada waktu dibangun oleh Raja Salomo. Karena baik suci Salomo kan persembahan juga bangsa Israel ditawan 30 tahun di negara asing. Dan sekarang harus dibangun kembali. Tapi harus lebih megah. Jadi kalau awal saja membutuhkan dana ratusan triliun, berarti membutuhkan dana ratusan triliun lebih lagi untuk membangun rumah yang lebih mewah dari 50 tahun. Dari mana duitnya? Dari duitnya. Kita perhatikan Tuhan bekerja. Ayat 7, Hagai 2:7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan memboncengkan dirimu. Perhatikan kata sedikit waktu lagi. Dan ini pun berlaku untuk gereja di sisi Yayasan Safia. Sedikit waktu lagi. Laut dan darat, aku akan memboncengkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan yang firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, aku memboncengkan segala bangsa. Tapi dalam bekerja, sekolah ada rumah bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan. Itu bekerja. Kepunyaan Pulau Perak, kepunyaan Pulau Mas, demi jalan firman Tuhan semesta alam. Memang Tuhan beda, dia yang ciptakan bumi, milik dia. Kita hanya diizinkan pakai, mengubah wujud, tapi bukan menciptakan. Jangankan ciptakan padang, jangan ciptakan emas, jangan ciptakan perak. Seorang ahli bangunan, ciptakan sebutir pasir saja bang. Satu, hanya mengolah, hanya mewujudkan pasir campur semen bangun bangunan berlantai sampai ratusan lantai. Tapi sebutir pasir itu tidak bisa diciptakan oleh ahli bangunan. Betul? Semua dari Tuhan. Karena itu Tuhan bekerja akan luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih. Tadi saya sudah katakan. Kita ini sedang menanti dana dari yayasan luar negeri. 5 tahun kita sudah bergumul dalam doa. Meminta Tuhan menyatakan kuasanya. Namun kita tidak berani bergerak. Karena saya tahu kondisi keuangan dari jemaat GCC tahun
Makanya saya tidak berani mengangkat. Nah, saya terus nanti agar dana dari luar negeri itu yang kita sudah doakan, sudah perjuangkan. Jadi saya harus siapkan ini dokumen, ini legalitas ini itu tidak mudah Bapak Ibu bertahun-tahun namanya. Sekarang tak ucuk-ucuk dana di drop, nggak ucuk-ucuk, tapi harus ada legalitasnya. Bapak Ibu ya saya kasihin. Dan rupanya selama ini saya salahnya adalah belum berani bergerak. Mau menggunakan logika daripada meminta pertunjukan. Kita lihat satu ayat. Yakobus 4:8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Berarti kalau kita mulai berdekat, Tuhan baru akan berdekat. Mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan dekat kepadamu. Berarti bukan Tuhan dia dekat dulu, baru bertindak. Enggak. Kita bertindak dulu, kita memulai dulu, Tuhan akan memberikan reaksi. Artinya ada aksi, ada reaksi. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan logika kita. Kita andalkan Tuhan. Kita mulai bergerak, maka Tuhan juga akan bergerak. Kalau kita tidak bergerak, Tuhan tidak akan bergerak. Seperti nanti, kalau Bapak XXA ini tidak boleh menggerakkan para kalian cari tempat untuk sewa dibeli, oke? Sampai sekarang kita belum bergerak. Tapi karena sudah ada yang digerakkan oleh Tuhan, nah akhirnya kan bisa beli upah yang tidak kita bayarkan sebelumnya. Oke? Harga. Hanya rupanya saja kalau harga resminya 9 miliar. Renovasi ini, itu dan sebagainya. Itu 10 miliar. 2 itu itu. Bapak bisa kasih. Yayasan Sofia. Sudah berapa tahun kita usahakan dana Yayasan Sofia? Malam ini. Malam tadi, ketika saya melihat bulan, kapan ya saya ambil alih Yayasan Sofia? Jadi Yayasan Sofia itu kami akuisisi dari sebuah yayasan yang sudah berumur 40 tahunan. Bahkan sudah dapat penghargaan dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Yayasannya kecil. Anda punya sebuah sekolah itu pun masih sewa di Latu Bengten. Punya guru sekitar 10 orang, muridnya hanya 10 orang. Setelah seorang SMP kecil. Tapi punya bobot dengan nilai. Hasilnya saya dibuat kaget. Ternyata tanggal kapan saya akuisisi dan tanggal Tuhan mulai beri petunjuk yang kelas. Kita perhatikan. Tanggal 26 September 2020, saya mengakuisisi Yayasan Sofia dari pemiliknya dan pendirinya, Ibu Sylvia Wakomenok dan suaminya. Harganya 200 juta. Saya pakai uang kas gereja. Saat itu pengurus gereja hanya 1-2 orang yang pro, mayoritas tidak setuju. Anda jangan ditipu, Anda jangan dibawa yang namanya dana luar negeri, yang namanya yayasan itu sudah banyak yang tertipu. Tapi kan saya berjalan satu baik. Walaupun mereka menentang, bahkan mereka membuat satu rapat kecil, lalu mereka ambil putusan panatan kami tidak setuju dana gereja dipakai pun untuk mengakuisisi yayasan. Mendingan kita buka yayasan sendiri panatan hanya 3-4 juta. Betul. Mendirikan yayasan itu ada 3,5 juta. Saya sudah hubungi tadi, ini 200 juta. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kita beli nilainya Bapak Ibu, seninya, nilai sejarahnya, historisnya. Bisa dapatkan penghargaan Presiden Megawati itu kan nilai historis. Makanya Mr. Paulus yang berkoneksikan kita dengan yayasan luar negeri berkata, ambil saja Pak. Ya Pak, saya akuisisi. Walaupun pengurus tidak setuju, saya ambil keputusan sebagai gembala dengan otoritas saya, ya dana keluar dari bendahara, ya kita akuisisi. Bapak Ibu saya kasih perhatian tanggalnya, tanggal 26 September 2020 beraktif sudah digital. Dan beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WhatsApp dari Mr. Paulus yang berkoneksikan kita dengan yayasan di luar negeri. Beliau inilah yang mengurus rel kereta api Jakarta Bandung cepat ini. Perhatikan tanggal 3 September 2023 panatan. Sementara Mr. Foxan dan jadwal ke Hongkong sebagai berikut. Tanggal 19 September Anda berangkat, kemudian pulang ke Jakarta tanggal 25 September atau hari Senin. Semoga tanggal 26 dana itu sudah mulai masuk nanti disampaikan oleh Mr. Sun atau Mr. Paul. Ya.
tanda berusaha dan Dakto sama tak dengan anda kalau ketika kami akuisisi ya software anda berusaha 3 tahun persis kita menanti data itu dan Tuhan memberikan sedikit bocoran. Bapak Ibu saya katakan Tuhan Yesus tahu persis bahwa gereja GCC saat ini membutuhkan dana cukup besar untuk inovasi dan ketika kita mulai bergerak Tuhan juga bergerak. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan berangkat ke Pound Vault untuk pembukaan rekening di sana. Supaya daulat, supaya kita sudah bisa berkat. Tuhan Yesus berkati. Kita lihat membangun rumah Tuhan mendatangkan berkat luar biasa. Kalau engkau ingin diberkati, mari kita bergerak. Kalau dana luar negeri sudah masuk ke Indonesia, Anda punya duit nggak dibutuhkan lagi. Karena kita sudah punya dana untuk operasional untuk bangun gedung budget. Dan saja itu dana gede Bapak Ibu. Masih ada kesempatan sedikit waktu lagi. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, terima kasih penyertaan berkat-Mu yang luar biasa. Tidak terhingga dan juga tidak terpikirkan oleh kami. Sehingga apa yang dikatakan di dalam firman-Mu, apa yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, disediakan Tuhan. Dan mujizat ini kami sudah alami Tuhan. Karena itulah kami berdoa, kiranya Tuhan tetap bekerja sampai umat Tuhan di ruko sentra bisnis ketapang selesai direnovasi dan kami mulai bisa menjalankan. Demikian pula dana luar negeri kami tetap berdoa dan berdoa untuk pengembangan selanjutnya, baik untuk dana kemanusiaan maupun untuk kegiatan kerohanian agar gereja GCC ke depannya bisa berkembang dengan pesat. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pujian selalu ada berkat. Ketika engkau menabur, berkat Tuhan juga akan mengalir. Ketika engkau memulai, Tuhan akan berkat. Tuhan Yesus berkat. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia. Kemanapun kakiku berjalan, tanah yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku menjaga hati taat dan setia.